Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bahasan kita tentang gelombang, yaitu khusus untuk persamaan gelombang stasioner. Kita awali bagian yang pertama, yaitu tentang jenis gelombang. Gelombang yang akan kita bahas pada jenis ini adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini juga disebut dengan gelombang berdiri, yaitu perpaduan dua gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama besar, tetapi merambat pada arah yang berlawanan. Salah satu cara untuk mendapatkan gelombang stasioner adalah dengan mensuperposisikan, artinya menggabungkan gelombang asal atau gelombang datang dengan gelombang pantul. Ada dua jenis gelombang stasioner itu, yaitu yang pertama gelombang stasioner ujung tetap. Superposisi gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya diikatkan pada suatu tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul mengalami pembalikan fase sebesar setengah. Bisa kita lihat gambarnya, yaitu ada gelombang yang datang, bergerak dari kiri menuju ke kanan, dan memiliki simpangan Y1, yaitu sama dengan A sin Kx min omega t. Kita ambil satu garis lurus untuk memberikan bantuan dalam pelukisan gelombang ini, dan juga garis vertikal sebagai ukuran untuk mengetahui simpangannya. Ketika gelombang ini mengenai pemantul, maka gelombang akan mengalami pantulan, di mana gelombang datang tadi berwarna biru, kemudian gelombang pantulnya berwarna merah. Dan gelombang pantul ini bergerak ke kiri dengan kecepatan V juga, yang simpangannya kita beri tanda Y2 sama dengan A sin Kx plus omega T. Kita tahu bahwa tanda negatif ini yang bagian atas atau Y1 memberikan informasi bahwasanya gelombang bergerak ke arah kanan, sedangkan yang bertanda positif untuk Y2 ini menunjukkan gelombang bergerak ke arah kiri. Kita akan cari besar gelombang stasioner, yaitu perpaduan atau superposisi dari gelombang datang Y1 dan gelombang pantul Y2. Simpangan, simpangan maksimumnya dapat kita tuliskan gabungan dari Y1 plus Y2. Karena Y1 tadi A sin Kx min omega T, kemudian Y2-nya adalah A sin Kx plus omega T, maka dapat kita tuliskan secara umum Y2 sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Ini sebetulnya adalah hasil dari penguraian yang agak panjang, tapi kita ambil yang singkatnya saja. Selanjutnya kita ambil persamaan tadi, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Di dalam persamaan ini 2A sin Kx itu adalah AP atau amplitudo gelombang stasioner. Dan kita bisa berikan keterangan di dalam masing-masing rumus ini. Untuk Y adalah panjang simpangan gelombang stasioner yang satuannya meter, omega adalah frekuensi sudut yang satuannya radian per sekon, kemudian K adalah bilangan gelombang yang satuannya meter pangkat min 1, dan X adalah jarak suatu titik dari titik simpul yang satuannya meter. Sedangkan T adalah lamanya gelombang bergetar yang satuannya adalah sekon. Contoh soal, salah satu ujung dari seutas tali yang panjangnya 5 meter terikat kuat, sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz, sehingga membentuk pola gelombang yang merambat dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hitung amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Kita bisa tuliskan, diketahui L panjang dari tali 5 meter, kemudian A amplitudo 10 cm, kita jadikan meter 0,1, kemudian F 4 Hz, sedangkan V kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Kalau kita cari lambdanya dari F yang nilainya 4 Hz, kemudian V yang nilainya 8 meter per sekon ini, kita dapatkan lambda yaitu V per F.
V-nya 8, F-nya 4, maka hasilnya 2 meter. Ditanyakan amplitudo dari gelombang stasioner, maka kita jawab dengan rumus yang sudah kita miliki, yaitu AP tadi sama dengan 2A sin KX. 2A, sederhananya, K kita ganti dengan 2V per lambda kali X. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, 2 kali A-nya 0,1, dan sin 2V, lambdanya kita isi 2, dan kita kalikan 1,5. Maka kita dapatkan hasil 2 kali 0,1 hasilnya 0,2. Kemudian ini kita sederhanakan karena 2V dibagi 2 tentu V, dan kali 1,5 sehingga sin 1,5V. Kita tahu 1,5 V ini adalah senilai dengan 270 derajat. Sehingga sin 270 derajat adalah min 1, dan akhirnya kita dapatkan 0,2 kali min 1. Tentu hasilnya min 0,2 meter. Atau kita jadikan dalam sentimeter menjadi 20 cm. Jadi amplitudo titik P adalah 20 cm. Bagian kedua dari gelombang stasioner yaitu jenis kedua, gelombang stasioner ujung bebas. Bagaimana gelombang stasioner ujung bebas ini? Gelombang stasioner ujung bebas adalah superposisi dari gelombang pada seutas tali di mana salah satu ujungnya diikatkan dengan sebuah cincin yang dapat bergerak bebas. Pada gelombang jenis ini, gelombang pantul tidak mengalami pembalikan fase. Jadi, berarti kalau kita lukiskan seperti gambar berikut ini. Gelombang datang bergerak dari arah kiri ke kanan, pada ujungnya ada seutas tali, dan seutas tali ini nanti kita ikatkan pada sebuah tiang. Ini kita lihat dulu bahwasannya gelombang tadi bergerak ke kanan, dan kita kasih tanda atau simbol bahwasannya simpangannya adalah Y1 yang nilainya A sin KX min omega T. Dan kita ambil garis lurus juga seperti tadi, kemudian tiang sebagai pengikat dari cincin pada salah satu ujung tali yang pertama. Ketika ini kita getarkan naik turun dan terbentuk gelombang, maka di bagian yang terikat di sini karena ada cincinnya, dia tidak terikat pada simpul di sini, namun dia bergerak ke arah bawah atau arah atas. Setelah gelombang mengenai ujung terikat, ujung yang mengikat tali, maka tentu cincin ini akan bergerak ke atas dan kemudian nanti dia akan memantul. Dan gelombangnya seperti ini. Gelombang pantulnya setelah cincinnya naik ke atas, bergerak dari arah kanan menuju ke kiri, dan ini kita lukiskan dengan arah panahnya ke kiri dengan amplitudo Y2 yaitu min A sin KX plus omega T, karena di sini simpangannya arahnya ke bawah. Kemudian kalau kita gabungkan antara Y1 dan Y2, maka kita dapatkan Y sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan A sin KX min omega T min sin KX plus omega T. Dan persamaan ini kalau kita sederhanakan tentu dengan rincian yang agak panjang, nanti akan kita dapatkan persamaan Y, bukan Y2 tapi Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Dan tentu kalau kita ingin cari Y-nya apa, A-nya apa, semuanya sudah sama dengan bagian yang pertama tadi. Langsung kita terapkan pada contoh soal. Seutas tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus-menerus dengan amplitudo 10 cm dan periode 2 sekon, sehingga ujung yang lain diberi cincin sehingga dapat bergerak bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 18 cm per sekon dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukan amplitudo gelombang stasioner pada titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Kita tuliskan diketahui terlebih dahulu A sama dengan 10 cm, kita rubah dalam meter menjadi 0,1 meter. Kemudian T periodenya 2 sekon, kecepatannya V sama dengan 18 cm per sekon, dan X-nya 12 cm. Dari T dan V kita dapatkan atau kita bisa cari lambda, di mana lambda adalah T kali V. Karena T-nya 2, kemudian V-nya 18 cm per sekon, kita jadikan meter menjadi 0,18. Kemudian hasil yang kita dapatkan 0,36 meter. Kalau yang ditanyakan adalah AP, maka dapat kita jawab AP sama dengan 2A cos KX. Sama dengan 2A cos, hanya tadi adalah 2V per lambda, dan lambdanya sudah ketemu 0,36. Sehingga kita masukkan nilainya 2V per 0,36 kali X. X-nya 0,12 karena dari 12 cm kita rubah menjadi meter. Dan tentu 0,36 ini bisa kita rubah menjadi 36 per 100 dan langsung kita kalikan dengan pembilangnya yaitu 200V. Dan menjadi 2 kali A-nya kita masukkan 0,1 cos 200V per 36 kali 0,12. 0,12 ini kali 200 tentu hasilnya 24.
berarti nanti adalah cos 24V per 36. Dan 2,02 kali 0,1 kita bisa sederhanakan menjadi 0,2. Berarti 24V per 26 menjadi sepertiga V. Kita tahu bahwa bahasanya sepertiga V itu adalah 60 derajat, sehingga kita tuliskan cos 60 derajat. Dan cos 60 setengah, sehingga hasil perkaliannya 0,2 kali setengah, dan kemudian kita dapatkan 0,1 meter, dan dijadikan senti menjadi 10 cm. Jadi amplitudo titik P adalah 10 cm. Untuk terakhir, kalian kerjakan soal yang pertama. Tali yang memiliki panjang 10 meter, salah satu ujungnya terikat pada sebuah pohon, dan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm, serta frekuensi 5 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah 5 meter per sekon, berapa amplitudo pada titik P yang terletak pada jarak 2 meter dari ujung terikat pada tali tersebut? Ini soal yang pertama untuk ujung terikat. Sedangkan soal yang kedua, suatu gelombang pada tali menghasilkan gelombang stasioner ujung bebas dengan persamaan Y sama dengan 0,5 cos 5Vx sin 10 Vt yang bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ketika sumber gelombang bergetar dengan frekuensi 18 Hz. Tentukan amplitudo gelombang stasioner suatu titik yang berjarak 0,75 meter dari ujung kontur. Dua soal. Untuk soal yang pertama adalah tentang gelombang stasioner ujung terikat, dan pada soal yang kedua gelombang stasioner ujung bebas. Silakan dikerjakan dengan baik. Apabila ada hal yang belum tahu, ditanyakan di dalam kolom komentar. Insya Allah akan segera dibalas. Dan mudah-mudahan penjelasan yang dari awal sampai akhir bisa difahami dengan baik, dan soal-soal yang dikerjakan bisa dikerjakan dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.